Di usia SD, antum pernah dipukulin nggak sih? Kok kayaknya sakit hati banget deh. Kayaknya enggak deh mas kalau dipukul. Kalau dipukul enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya bertemu dengan seorang rekan. Dia masih mahasiswa dan kita akan menganalisa tanda tangannya. Dan inilah dia. Woi, siapa namanya? Maulana Hakiki Maulana Hakiki. Maulana Hakiki itu kuliah di mana ya? di kampus bisnis Umar Usman, Jakarta Selatan. Sekarang semester berapa? Alhamdulillah masih semester awal. Semester awal. Semester awal. Dan sekarang itu kita mau analisa tanda tangan ya. Oke, dan sekarang coba bikin tanda tangannya deh. Oke, yang saya lihat dari tanda tangan beliau, kita tunjukin ya. Nah, ini kalau Anda lihat, posisinya di tengah kertas ya. Oke, Anda perhatikan juga posisinya di tengah kertas. Dan ini termasuk tanda tangan yang besar. Karena ini space kertasnya segini, tanda tangannya segini. Coba Antum tulis nama deh di atasnya. Atau di bawahnya. Di bawah. Di bawah boleh. Oke, ini tulisan namanya. Jadi bisa dibilang namanya itu, si tanda tangan itu bisa mencoret nama nih, bener nggak? Ini kan di sini namanya, sementara tanda tangan melebihi nama nih. Oke, sekarang antum buka kertas baru, lalu tulis di sini Depok 5 Januari 2020. Ini luar biasa nih. Jadi namanya sendiri ini kecoret nih. Oke, dan jadi padahal ini kan space-nya gede nih, antara Depok dengan nama sendiri nih space-nya gede, tapi beliau masih mencoret namanya sendiri. Nah, sekarang apa sih analisanya? Penasaran? Oke. Hal yang pertama adalah coba antum konfirmasi ke diri sendiri ya kalau ngelihat tanda tangan ini. Pernah nggak antum ketika melakukan sebuah pekerjaan tim, antum cenderung mengorbankan diri sendiri? Lebih banyak berkorban? Pernah. Dan kayaknya sering deh ya? Iya, sudah beberapa kali mas. Oke, jadi pekerjaan tim antum kerjakan sendiri gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu artinya manajemen antum itu masih ada yang perlu diperbaiki. Manajerialnya, sampai kemudian kok bisa kerjaan orang dikerjakan sendiri padahal ada tim. Oke, bisa jadi artinya antum nggak sabaran. Bisa jadi kemudian maknanya antum perfeksionis. Betul. Oke. Perfeksionis. Oke, perfeksionis ya, kayak gitu. Jadi efeknya ya daripada orang yang ngerjain gak beres, sudahlah sama aku aja dikerjakan, kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ini sering merasa bosan. Makanya aku menyebutnya termotivasi kalau sudah mepet, saking sering ditunda-tunda. Betul. Oke gitu. Jadi pekerjaan yang mestinya tuntas dalam waktu misalkan 1 bulan, beliau ini saking hebatnya bisa diselesaikan dalam waktu 2 malam. Jadi sisanya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Oke. Yang kedua, ada yang antum sesali atas sikap ibunya atau bapaknya ya? Siapa yang keras? Kalau yang saya ingat sepertinya bapak sih. Bapak ya? Bapak tegas? Tegas, tapi untuk ketegasannya itu bukan secara fisik gitu. Oke, ucapan ya? Lebih banyak di ucapan. Oke, pertanyaan aku, yang suka ngomel siapa? Ibu. Nah itu. Ada yang antum sesekali dari sikap ibu antum kalau aku lihat. Antum waktu kecil sering ngerasa disalahin tapi nggak bisa bela diri. Pernah. Oke, itu ya. Sekali lagi waktu kecil loh ya. Waktu kecil. Efeknya apa? Antum memilih memendam perasaan. Oke, benar ya. Lebih memendam perasaan. Kemudian, jadi kalau ada apa-apa tuh nggak diungkapin karena takut ribut gitu loh. Benar nggak? Takut jadi masalah besar gitu. Jadi memendam perasaan. Nah, pola itu sampai sekarang tuh. Antum tumbuh jadi orang yang kalau ada daripada ribut, udah diam aja deh.
Kayak gitu. Tapi kalau antum udah ngerasa ditekan, antum bisa melawan tuh. Bener ya? Jadi oke lah di awal-awal antum orangnya nggak enakan. Bener kan? Di awal-awal nggak enakan, ya bener nggak? Betul. Tapi kalau udah ngerasa ditekan dizolimi, antum bisa keluar tuh itunya. Nah, duri-durinya. karena sudah nggak kuat. Gitu. Jadi dan coba cek deh. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Lebih dari satu kali. Lebih. Satu kali. Tapi beberapa waktu yang lalu sudah. Benar. Jadi polanya kayak gitu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang antum menekan, jadi kayak maksud aku tuh. Antum benci ditekan. Iya, nggak suka. Nggak suka. Tapi entah kenapa ada aja kemudian dalam sesi hidup antum sosok-sosok yang menekan. Ada. Benar ya? Itu sebabnya adalah karena membenci sama dengan membayangkan. Paham? Membayangkan artinya antum mengalami lagi apa yang dibayangkan. Mengerti? Jadi kalau misalkan Anda membenci sesuatu, katakan membenci kekerasan, ya Anda akan mengalami kekerasan itu. Gitu. Nah, orang ini lewat tanda tangannya aku lihat ini membenci tekanan nih, nggak suka ditekan, dan dia akan sangat ngotot, akan sangat keras ketika mendapatkan perlakuan itu. Gitu. Walaupun di awal-awal masih dipendam dulu. Karena orangnya nggak enakan ya. Karena orangnya nggak enakan, kayak gitu. Dan cenderungnya ketika antum sudah ngerasa punya satu prinsip, nah ini nih yang nggak bisa diotak-atik sama orang. Nah, kelemahan antum adalah akhirnya dampaknya mengerjakan sendiri. Bener nggak? Gitu, karena kompromi antum belum terlalu bagus dengan orang. Bener ya? Iya. Oke, tapi ini aneh sekalian buat masukan juga ya. Siap. Komprominya nggak terlalu bagus kayak gitu. Nah, kemudian coba cek deh, antum tuh banyak imajinasi sebenarnya. Bener nggak? Banyak ide-ide. Banyak ide, tapi yang dikerjain hampir semuanya. Yang dikerjain dan berhasil yang mana bro? Itu yang belum jelas itu. Jadi banyak ide dia tuh, banyak gagasan gitu, tapi nggak dikonkretkan. Jadi padahal mungkin kalau satu dikerjakan sampai tuntas, ya itu dia mudah bosen gitu loh. Nah, nggak sadar beliau tuh pengen cepat sukses, nggak sadar, benar nggak bro? Betul. Jadi mempersepsikan dirinya nggak punya duit, benar ya? Iya, ada juga di posisi itu. Iya, jadi nggak sadar beliau itu mempersepsikan dirinya nggak punya duit, dirinya miskin sehingga harus cepat kaya. Nah, efeknya karena punya keinginan cepat kaya, ketika satu proses dianggap kok tidak cepat kaya sih, akhirnya proses itu dihentikan. Makanya efeknya ganti-ganti, bukan ganti-ganti, ini bisa punya banyak aktivitas sebenarnya. Bahasa saya punya banyak aktivitas, bisa bermakna punya banyak kerjaan atau punya banyak bisnis. Benar? Betul. Apa sekarang yang dikerjakan? Sekarang lagi jualan beberapa produk. Coba sebutin deh sekalian promosi. Apa aja? Salah satunya British Propolis. Oke. Juga ada buku. Oke. Ada training. Terus? Ada e-course. Terus? Dan beberapa yang lainnya juga. Yang lainnya. Jangan-jangan semuanya tuh nggak sampai ke sukses banget gitu lah ya. Jadi ketika ada peluang baru bawaannya tuh ambil, ada peluang baru ambil. Nah, ketika melihat peluangnya yang sangat menguntungkan, juga melihat manfaatnya yang sangat besar, jadi hampir semuanya selalu diambil. Oke. Dan ketika semuanya lambat memberikan kesuksesan, dipersepsikan lambat, dipersepsikan tidak memenuhi kebutuhan, akhirnya nggak terlalu semangat ngerjainnya. Benar nggak? Betul. Oke. Dan kalau aku lihat ini sebenarnya secara penghasilan antum cukup nih kalau aku lihat ya. Tapi cepat habisnya nih. Bener nggak? Betul. Jadi berapapun uang yang diperoleh itu mudah untuk keluar. Kenapa mudah untuk keluar? Karena tadi mempersepsikan dirinya punya banyak kebutuhan. Mempersepsikan dirinya nggak punya uang sehingga uang yang ada jadi hilang lagi. Jadi bener kan nggak punya uang lagi kan? Kayak gitu. Dan antum nggak sadar antum butuh eksistensi, butuh pengakuan. Benar? Butuh pengakuan. Butuh penghargaan. Betul. Sehingga uang adalah cara antum untuk memberi penghargaan. Nggak sadar. Maksudnya gimana? Contoh, pakaian. Ada yang bagus dibeli. Mungkin nggak butuh-butuh amat. Contohnya gitu ya. Benar nggak kayak gitu? Tapi kalau ke pakaian
sedikit kemungkinan sih. Ya contoh aja bro, bukan Salah pakaian satunya sih, ya. bukan pakaian sih sebenarnya. Iya. Itu contoh aja ya gitu ya, biar mudah Salah di satunya ini. kan pakaian. Bukannya pakaian bisa jadi apalah gitu loh. Yang sekiranya menurut antum ini kalau aku gunakan tambah bagus. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ini nggak sadar karena butuh pengakuan. Kenapa? Karena waktu kecil merasa tidak diakui. Karena sering mendapatkan kekerasan verbal ya. Kekerasan verbal. Jadi teman-teman semua ini juga buat pelajaran kita bahwa anak yang sering mengalami kekerasan verbal merasa dirinya tidak berharga. Efeknya apa? Cari penghargaan. Jadi uang yang diperoleh itu adalah cara dia untuk membeli penghargaan. Makanya uangnya cepat habis. Kayak gitu, dan saya sering banget nemu kasus yang seperti ini, bukan hanya dari beliau. Oke, kira-kira kemudian bisa dibilang juga orangnya memaksakan diri untuk berhasil. Benar nggak bro? Betul. Jadi kalau seandainya memang ada sebuah pekerjaan harus bergadang, itu bisa bergadang loh. Bisa. Oke. Nah, kenapa juga dia memaksakan diri untuk berhasil? Gini deh, poinnya bukan di berhasilnya, tapi maksain dirinya. Maksain diri ini yang nggak enak. Kenapa? Mempersepsikan kalau aku nggak melakukan itu, aku kayaknya nggak berhasil deh, nggak kaya deh. Sehingga sehingga kalau targetnya tidak tercapai, ini aku nggak kaya deh, nggak berhasil deh gitu loh. Nah, sehingga nggak sadar itu mempersempit pilihan, mempersempit pikiran, seolah-olah hanya dari situlah caranya. Padahal kan Allah ngasih cara banyak ya. Kayak gitu. Nah, efeknya apa? Akhirnya tuh kerja keras banget. Kalau emang pas lagi kerja keras. Oke. Kalau pas lagi menunda ya nyantai banget. Oke. Jadi energi antum ini, nah aku lihat nih usia antum berapa tahun sekarang? Sekarang 22. Kita lihat ya oke, aku perjelas lagi, maaf. Kita lihat di usia 22. Di usia SD, antum pernah dipukulin nggak sih? Kok kayaknya sakit hati banget deh. Kayaknya enggak deh mas kalau dipukul. Kalau dipukul enggak ya? Enggak. Maaf, dimarahi dengan hebat gitu aja deh. Nah iya, pernah. Pernah. Di usia SD? Ya sekitaran itu lah. Sekitaran itu ya. Jadi aku lihat itu antum sakit hati bro. Antum sakit hati. Nanti antum bayangin momen itu, lalu praktek Ho'oponopono ya. Siap. Oke, karena itu jadi energi yang kebuang, energi sia-sia. Kayak gitu, dan dampaknya dari situ antum mempersepsikan saya harus sukses, saya harus mandiri, saya harus pergi dari sini. Efeknya tuh itu. Kayak gitu. Tapi antum berusaha dengan membawa perasaan tidak sukses, dengan membawa perasaan miskin. Nah, kira-kira orang kalau seandainya mengimajinasikan kesuksesan, tapi di saat yang sama membayangkan kemiskinan, matching nggak? Nggak matching. Makanya kerja keras. Kayak gitu. Makanya malas-malesan. Kenapa malas-malesan? Ya nggak berhasil gitu. Jadi nunggu sampai kapan coba? Kayak gitu. Nah, antum ikut bisnis mau 100 bisnis juga kalau polanya masih sama kayak gitu nggak akan terlalu berhasil. Sip. Nah, jadi terapinya gimana? Beliau udah ikut program Behance Science, dan saran saya ke beliau adalah utamakan terutama baca Al-Baqarah 3 hari tamat. Kemudian setelah itu taubat dan baca praktek Ho'oponopono ya. Setelah itu tinggal ikuti deh panduan di Behance Science itu ya. Siap. Oke teman-teman semua, itu saja. Terima kasih bro. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, dan sambil doanya juga semoga melalui Behance Science ini Allah mempercepat apa yang menjadi kita impikan dan apa yang menjadi masalah yang selama ini kita alami, semoga segera dibereskan dengan cara yang paling membahagiakan bagi semua yang terlibat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.